Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salamnya semoga tercurahkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali dengan saya Iroh Rohayati. Dalam kesempatan ini akan menyampaikan sebuah tema, yaitu dengan nama-nama lain bulan Ramadan. Karena kita sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan ini, di mana bulan yang penuh keberkahan. Pada bulan ini kita semuanya harus merasa bahagia menyongsong kedatangannya ataupun menyambut kedatangan bulan suci Ramadan ini. Nah, dalam agama Islam, memberikan nama sesuatu itu pasti memiliki makna yang dalam dan mengandung hakikat nama tersebut. Seperti halnya nama bulan Ramadan. Nama bulan Ramadan ini memiliki arti yaitu membakar. Nah, jadi pengertian dari Ramadan itu adalah membakar, menghancurkan. Karena pada bulan Ramadan ini banyak kegiatan atau aktivitas yang dapat membakar atau menghancurkan dosa-dosa kita. Nah, bulan Ramadan juga memiliki nama lain yang sangat bermakna dari hakikat nama tersebut. Yang pertama yaitu Syahrut Tarbiyah ataupun bulan pendidikan. Karena pada bulan ini umat Islam dididik oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung dengan didikan amal, didikan ibadah yang keberhasilan dari didikan tersebut yaitu terwujudnya pribadi-pribadi yang lebih baik, lebih berkualitas sebagai mukmin, sebagai muttaqin, ya. Nah, jadi bila tidak ada perubahan ataupun peningkatan, maka ibadah saum kita mungkin hanya menghasilkan lapar dan haus saja. Banyak sekali orang yang berpuasa tidak ada hasil dari puasanya kecuali lapar dan haus. Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Jadi tujuan saum itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa saum sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, jadi Allah mendidik kita pada bulan Ramadan ini untuk menunaikan ibadah saum. Tujuannya agar menjadi manusia-manusia ataupun orang-orang yang bertakwa. Agar kita itu menjadi orang yang bertakwa. Arti takwa itu sendiri yaitu kita itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi orang yang taat, patuh, tunduk terhadap aturan Allah. Sebagaimana yang ditetapkan aturan itu yaitu di dalam Al-Quran. Nah, kemudian yang kedua dari nama lain bulan Ramadan ini yaitu Syahrul Quran.
bulan Al-Quran. Bulan Al-Quran ini, karena bulan inilah Al-Quran mulai diturunkan dan mengandung arti bahwa selama bulan Ramadan setiap muslim harus berdekatan dengan Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran ini pada bulan Ramadan ini harus banyak dibaca, harus dekat kita itu dengan Al-Quran. Dengan cara membacanya, mengkajinya, memahaminya, mengamalkannya, ya. Nah, makanya dengan cara demikian itu, insya Allah Al-Quran akan menjadi petunjuk ataupun pedoman hidup seperti dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu Syahrul Ibadah, bulan ibadah. Karena di bulan Ramadan ini penuh dengan aktivitas ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah, baik yang ibadah mahdoh, langsung berhubungan dengan Allah, ataupun dengan yang goir mahdoh, ataupun yang berhubungan dengan sesama makhluk. Ya, nah diharapkan dengan peningkatan ibadah di bulan ini akan dapat meningkatkan ibadah di bulan berikutnya, yaitu di 11 bulan selain ataupun di luar bulan Ramadan ini, ya. Ini dapat mencegah perbuatan maksiat, ya, dan kemungkaran. Nah, jadi kalau kita sudah menjalankan ibadah saum ini, maka kita itu akan menjadi orang-orang yang bertakwa ataupun orang-orang yang soleh, ya, sebagaimana tujuan daripada saum itu sendiri, ya. Jadi untuk meningkatkan ketakwaan kita, ya, agar kita menjadi manusia yang bertakwa. Kemudian yang keempatnya Syahrul Dakwah. Syahrul Dakwah ini ataupun bulan dakwah. Karena di bulan ini kegiatan dakwah semakin aktif, makin meningkat, baik itu di masjid-masjid, ya, di musola, di kantor, kampus, dan di media cetak ataupun di elektronik sekalipun. Nah, ini merupakan kegiatan-kegiatan dakwah, ya. Ini diharapkan agar dakwahnya itu terus tersebar dan aktif serta bergairah di bulan lainnya. Karena dakwah itu kewajiban seorang muslim. Nah, maka kesempatan kita pada bulan Ramadan ini jadikan sebagai Syahrul Dakwah, bulan dakwah, bulan mengajak kepada kebaikan kita, ya, mengajak orang untuk berbuat baik, ya, sehingga kita pada bulan Ramadan ini bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima yaitu Syahrul Ukhuwah wal Jamaah, bulan persaudaraan dan kebersamaan. Nah, kita melihat banyak sekali perpecahan, pertengkaran, perbedaan pendapat ataupun paham di masyarakat, ya, di kantor dan di tempat lainnya. Nah, semoga dengan adanya bulan Ramadan ini, ya, diharapkan di bulan ini dapat diperbaiki. Juga dengan ibadah saum ini kita akan meningkatkan perhatian kepada sesama yang berkekurangan. Ada rasa senasib seperjuangan, ada rasa empati, sehingga persaudaraan akan kembali terjalin, kebersamaan, kejamaahan pun makin kokoh. Nah, jadi ada rasa persaudaraan, ada rasa kebersamaan. Makanya dapat dikatakan sebagai Syahrul Ukhuwah wal Jamaah. Kemudian yang keenam ada Syahrul Infak, bulan infak. Infak ini merupakan salah satu yang diperintahkan dalam agama Islam. Nah, sehingga di bulan-bulan lain, apalagi di bulan Ramadan ini, diharapkan dengan latihan infak di bulan Ramadan, maka nantinya menjadi ruhul infak atau semangat infak akan semakin hidup, ya. Dan persoalan-persoalan umat yang berkaitan dengan dana insya Allah akan bisa diselesaikan. Bisa membantu kepada orang-orang yang
perlu bantuan. Bisa kita meningkatkan orang-orang yang memang perlu dibantu ya. Nah ini jadi jadikan sebagai bulan Ramadan ini sebagai Syahrul Infak ataupun bulan infak. Kemudian yang terakhir yaitu Syahrul Jihad, bulan jihad. Karena di bulan ini kita semua dilatih untuk berjihad. Jihad melawan hawa nafsu kita. Karena musuh yang paling besar itu ada dalam diri kita, ya, yaitu nafsu kita sendiri. Nah, malah jihad dalam arti perang pun ada beberapa yang dilaksanakan oleh Nabi SAW di bulan Ramadan, ya. Nah, jadi yang paling besar itu yaitu jihad melawan hawa nafsu kita. Karena pada bulan ini, bulan Ramadan, kadangkala karena perut kosong, kita kadangkala sensi, mudah tersinggung, ya. Kadangkala kita ya, karena memang kita kondisinya perut kosong, kadangkala mudah emosional, ya. Nah itu, mudah marah kadangkala, ya. Nah makanya kita ingat pada bulan Ramadan ini jadikan sebagai bulan jihad, bulan untuk membentengi, bulan untuk menahan hawa nafsu kita supaya kita bisa mengendalikan nafsu kita, ya. Nah makanya jadikan sebagai bulan jihad, ya. Nah mungkin 7 yang dapat saya sampaikan nama-nama lain dari bulan Ramadan ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.